sendiri. Saya ditemani dengan teman saya, Bapak Adnan Mustaqi. Beliau guru fisika di SMA Negeri 1 Paragasan. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu, baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Bu, terima kasih. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya dalam keadaan baik. Nah di sini sekarang kita akan melakukan percakapan observasi ya. Sebelum saya nanti mengamati jalannya proses pembelajaran Bapak kelas, tentunya saya akan berbincang dengan Bapak ya. Kemudian untuk dilakukannya praokupasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kelas, dan kenapa hari ini dilakukan praokupasi ini, yaitu sebagai persiapan awal agar nanti Bapak bisa melakukan kegiatannya dengan lebih semangat, lebih siap kembali dan lebih percaya diri. Baik. Tentunya bisa menghidupkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terhadap Bapak ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah Bapak siapkan? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam nanti pertemuan di kelas, yang pertama menerapkan prinsip-prinsip pengukuran, dan yang kedua menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat. Seperti itu Bu. Baik, luar biasa ya Pak ya. Nah, bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai gitu ya dalam kegiatan observasi ini? Baik. Area pengembangannya yang pertama itu terkait dengan pengetahuan ya. Jadi anak nanti mampu bisa menerapkan atau memahami konsep-konsep dari pengukuran, terutama pengukuran panjang. Karena yang nanti saya lakukan itu proses pengukuran panjang dengan menggunakan 3 alat ukur. Itu. Selanjutnya di area pengembangan keterampilan, siswa mampu menggunakan alat ukur dengan tepat sesuai dengan prosedur, juga bisa membaca setiap alat ukur yang nanti saya sajikan di dalam proses pembelajaran. Sekali ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Nah, saya ingin mendengar dari Bapak sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Nah, misalnya dari strategi pembelajarannya, kemudian model ataupun metode pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik. Yang pertama saya akan menggunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, saya menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintis ya. Selanjutnya untuk proses pembelajarannya kami menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik itu berdiferensiasi proses ataupun berdiferensiasi konten, karena nanti akan saya sajikan berbagai macam video juga gambar dan simulasi. Nah, selanjutnya juga menggunakan di strategi berdiferensiasi produk. Jadi nanti di akhir anak melaporkan laporan dengan berbagai cara, bisa melalui tulis tangan di kertas, atau juga siswa bisa mengupload file dalam bentuk soft file. Ya, mantap sekali, lengkap Ya. Pak ya. Pembelajaran berdiferensiasi baik produk, konten ya. Ya. Dan prosesnya tentunya ya. Ya. Nah, dan juga terintegrasi dengan KSE ya, kompetensi sosial emosional. Betul. Dan juga dengan discovery learning. Iya. Luar biasa hebat ya. Nah, kira-kira nih media pembelajaran apa yang Bapak gunakan nanti di kelas? Baik. Untuk medianya yang saya butuhkan berarti saya menggunakan PowerPoint ya. Selanjutnya Infocus, juga LKPD ya. Selanjutnya juga alat-alat praktikum ya, seperti alat ukur ketiga itu yaitu mikrometer, jangka sorong dengan garis atau listrik. Sekali Ya. ya. Baik. Nah, kira-kira nih kapan Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas? Tentunya jangan. Baik. Untuk pembelajaran di kelas, saya ada jadwal di kelas 1 untuk minggu depan, itu di jam
ke-5 ke-6 setelah istirahat pertama di hari Selasa. Gitu. Minggu depan ya Pak ya? Iya, minggu depan. Semoga tidak ada halangan ya Pak ya? Amin, amin. Semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Sebelum diakhiri, kira-kira gambaran apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik, saya mendapatkan gambaran Bu terkait dengan media apa yang saya akan gunakan nanti, kemudian media apa yang saya akan persiapkan, seperti alat-alat praktikumnya harus saya siapkan terlebih dahulu, juga mengecek dulu media seperti infocusnya apakah nyala atau tidak, sehingga itu lebih memberikan persiapan kepada saya untuk sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Bapak, alhamdulillah ya, percakapannya kita dari awal sampai akhir luar biasa ya. Baik. Saya tunggu nanti di kelas ya. Betul. Mudah-mudahan bisa lancar sesuai dengan Amin. rencana. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Amin. dan sudah berbincang dengan Bapak saya ya. Mudah-mudahan di waktunya bisa berjalan tentunya dengan maksimal. Amin. Terima kasih banyak ya Pak ya. Baik, Ya. sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Folders up, you can wrap it in a tissue and then dispose it. Next, you screw in the new light bulb. Again, this depends on what type of light bulb you have. If you have a screw-cap light bulb, place it into the bulb and turn it in a clockwise direction until you can no longer twist it. For bayonet light bulbs, align the base and the two pins correctly into the space. Push down and twist upwards in a clockwise motion. Your light bulb is now in fitted, so without anyone touching the light bulb, test it by turning it on. You have now changed your light bulb. If it does not work, try repeating previous steps or try a different color. Oke, baik. Nih ya, dari video barusan yang kalian simak, apa tuh kira-kira yang bisa diambil berkaitan dengan pengukuran? Walaupun Pak tadi mah bingung Pak pakai bahasa Inggris nih, tapi kan bisa lihat dari gambar atau proses yang dilakukan. Kira-kira apa? Tadi prosesnya apa yang dilakukan apa? Betul, mengganti rambut terus membungkus tisu. Terus lampunya diganti dengan lampu apa? Yang baru kan? Kira-kira ada nggak perbedaan dari lampu yang tadi? Nah, oke, kalau ada apa bedanya? Lebih terang. Itu dari cahaya nih ya. Kalau dari sisi yang lain apa? Bedanya apa? Bentuk. Oke, yang bentuk gimana? Bentuknya gimana? Yang pertama bulat, betul. Yang kedua melirik atau spiral ya, betul. Tetapi keseluruhan lampu itu bisa nggak dipasang di tempatnya atau di fitting lampunya? Bisa. Nah, kira-kira kenapa? Kan padahal tadi Pak bentuknya beda, cahayanya beda, tapi nah bisa dipasang di tempat yang sama. Kira-kira apa? Karena cangkokannya sama atau fittingnya ya sama. Betul, tepuk tangan dulu. Fittingnya sama. Apa yang sama? Apa yang sama? Yang samanya apanya? Di bagian apa? Di bawahnya. Berarti apa yang sama di bawahnya itu? Kita kaitkan dengan pengukuran ini. Yang sama apanya? Di bawahnya bentuknya kayak apa? Bulat. Ya berarti apa yang sama di situ? Ukurannya, betul. Bukan ini. Oke. Jadi itu walaupun benarnya beda, lampunya bentuknya beda, tetapi dia bisa dipasang di fitting lampu yang sama. Ternyata bisa Pak. Kenapa? Karena ukuran diubah dari fitting lampu itu sama setiap lampu yang modelnya seperti itu. Ya, oke, itu diameternya sama. Oke, betul ukuran diameter karena dia bentuknya lingkaran. Maka diameter fitting
berlaku itu sama. Ya, walaupun bendanya atau lampunya bentuknya berbeda. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, maka tujuan pembelajaran ya yang kita akan lakukan proses pertemuan kali ini yaitu melalui model discovery learning ya, peserta didik mampu yang pertama menerapkan prinsip-prinsip pengukuran ya. Berarti prinsip-prinsip konsep-konsep dari pengukuran ya, bagaimana cara membaca alat ukur, bagaimana cara menggunakannya, juga kalian yang kedua mampu menyajikan hasil pengukuran yang kalian akan lakukan saat percobaan menggunakan alat-alat ukur panjang. Oke, itu ya, itu tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini. Kita lanjut ya. Oke, ya. Silakan. Hasil dari kerja kami. Yang pertama, buku. Benda yang diukur yaitu buku menggunakan hasil pengamatan alat ukur MISTA. Untuk panjang yaitu 25 dan lebar 18, tebal 0,4 dan pensil panjangnya 16,5, diameter 0,2, uang logam diameter 2,6 ke bawah, Bu. diameter dalam 4,7, diameter luar 4,1, kedalaman 5,2. Sedangkan alat ukur jangka sorong pertama buku lebarnya 12,8, tebalnya 1,9, pensil diameternya 7, tabung reaksi 5,5. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, oke, baik, silakan. Kalau ada yang mau, yang ini langsung aja. Kira-kira bisa apa saja yang dapat diukur oleh mikrometer 1? Oke, baik. Benda apa saja pertanyaan yang bisa diukur oleh mikrometer 1? Oke, bagus ya. Silakan dijawab oleh kelompok yang depan. Untuk saat ini untuk mengukur uang logam, Mbak. Uang logam, pensil dan buku. Uang logam, pensil dan buku. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita kasih tepuk salut dulu di kelompok yang depan ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke, terima kasih ya kelompok depan. Oke. Ya, secara umum, secara keseluruhan yang kalian sudah dapatkan dari saya. Apa? Apa? Ada yang mau di sini? Atau Bapak kasih dulu nih. Tadi kita mengukur dengan 3 alat. Dengan berapa bendanya? 4. Dari ketiga alat ukur, dari benda keempat itu, apakah sudah bisa diukur dengan semua alat ukur benda tersebut? Kita simpulkan mengapa dulu? Boleh satu orang dulu? Boleh satu orang dulu biar saya nanti semuanya kita simpulkan. Boleh silakan. Boleh berdiri dulu. Ya, berdiri. Namanya siapa? Oke, ya, menilai ya, mempengaruhi. Sip, lanjut. Harga keterbatasan alat ukur seperti mikrometer tidak bisa mengukur panjang atau lebar sebuah buku karena lebar atau panjang buku lebih dari 0 sampai 2,25 mm. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Nabila? Tidak? Oke, cukup. Yang lain ada yang mau menambahkan terkait kesimpulan dari Nabila untuk menyimpulkan dari seluruh apa yang kita lakukan dari percobaan ini? Ada tidak? Tidak? Oke, baik, kasih tepuk tangan dulu. Dengan tepuk tangan kita bisa ya. Tepuk tangan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, dari apa yang tadi
sama untuk mengukur besaran panjang yang sama, belum tentu alat ukur tersebut bisa digunakan untuk semua benda yang kalian tadi lakukan saat percobaan. Jadi walaupun alat ukur nanti di luarannya sama, Pak. Sama apanya? Sama untuk mengukur besaran panjang. Untuk yang satuannya sentimeter atau milimeter atau meter. Tetapi ternyata setelah kalian lakukan itu tidak bisa, Pak, dengan semua alat ukur. Karena ada keterbatasan atau ada apa? Rentang dari alat ukur tersebut. Itu. Jadi tidak bisa semuanya digunakan. Oke, maka carilah, walaupun besaran yang diukurnya sama, besaran panjang, carilah alat ukur yang sesuai dengan benda yang mau kita ukur, walaupun itu besarannya sama. Oke, kita tepuk salut untuk semuanya ya. Terakhir, tepuk salut. Selanjutnya ada refleksi hasil pembelajaran ini yang kalian isi. Bapak sharekan linknya ya di grup kelas kalian ini. Ya, silakan kalian isi. Bapak kopikan ke grup 10.1 ya. Oke, 10.1. Nanti diisi sesuai pertanyaan ini ya. Ini untuk umpan balik atau refleksi kalian saat pembelajaran dengan Bapak ini. Pertanyaan ini, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran barusan? Jawabannya tinggal klik tanda plus ini, kasih nama, dia tuliskan jawabannya, bebas sesuai yang kalian dapatkan ya, yang kalian rasakan. Terus yang kedua, apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran ini? Klik lagi sini nama dan jawabannya ya. Di sini juga klik jawaban dan namanya ya. Untuk pertanyaan ketiga, apakah alat pengukuran tersebut sering dijumpai atau gimana? Silakan bisa dibuka handphonenya ya. Mau sekarang mau nanti, yang penting nanti kalian isi untuk refleksinya. Oke? Kita lanjut. Nah, untuk tugas setelah percobaan atau praktikum ini ya, nanti kalian buatkan tugasnya dalam bentuk sebuah laporan. Laporannya apa, Pak? Laporannya boleh berbentuk Word, ya, boleh berbentuk PowerPoint, boleh dalam Canva, boleh dalam bentuk mind map, ya, atau peta konsep, boleh juga dalam bentuk poster, juga boleh dalam bentuk PDF. Pilih semua tugas itu yang kalian minat, yang kalian sukai, tapi bukan dipakai semuanya. Pilih salah satunya. Nah, misalnya Agustina, Bapak, saya mau pakai PowerPoint, PPT. Oh, jangan lupa Bapak, mau pakai poster aja dari hasil laporan percobaan praktikum ini. Nanti di filenya nanti langsung dikirim ke Bapak. Ya, bisa via WA atau via Google Classroom. Oke, itu. Selanjutnya untuk materi di pertemuan berikutnya, kaitannya dengan barusan, itu jelas ketika kalian mendapatkan datanya, hasil pengukuran, maka nanti di materi sebelumnya itu ada materi atau konsep terkait angka penting dan notasi ilmiah, atau disebut dengan operasi hitung. Ya, kenapa, Pak? Ada angka penting, ada operasi hitung atau notasi ilmiah? Karena dalam percobaan itu tidak lepas dari kesalahan atau nilai ketidakpastian. Ya, bisa kesalahan dari orangnya, atau disebut dengan human error, atau kesalahan dari alat ukurnya, atau kesalahan dari alat ukur tersebut. Ya, error alatnya. Oke, jadi itu bisa human error atau error dari alat tersebut ya, yang kita gunakan. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup, kita akhiri, alhamdulillah ya, kita patut bersyukur hari ini kita diberikan sehat,
kita mendapatkan pembelajaran di materi fisika terkait dengan pengukuran apa? Alat ukur apa? Mikrometer, jangka sorong, dan bisa atau penggaris. Alhamdulillah ya. Dan tadi itu semua aplikasi dari alat ukur itu di video awal, di motivasi video awal itu sudah disampaikan bahwa penerapannya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Itu mungkin dari Bapak. Sebelum ditutup, boleh dipimpin untuk berdoa sebelum selesai pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Siti Nur Aini Mitra, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi dari SMA Negeri 1 Salah. Di sini saya ditemani oleh Bapak Adnan Mustaki. Beliau guru fisika yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun di sini ditemani oleh Ibu Reni Citrawati MPD. Beliau sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Baik, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi yang telah dilaksanakan ya Pak ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan observasi ya, pembelajaran saat ini? Baik Bu, karena mungkin belum terbiasa Bu ya, jadi saya merasa tegang, merasa sedikit kaku, tapi alhamdulillah kegiatan pembelajaran di kelas yang saya lakukan berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya Bu. Tegang, Allah, happy ending ya. Iya. Oke. Baik Bapak, untuk area pengembangan yang Bapak lakukan dan langkah-langkahnya serta tahapan pembelajarannya seperti apa? Baik. Untuk awalnya saya melakukan perencanaan terlebih dahulu ya, dengan membuat modul ajar juga LKPD yang diperlukan saat proses pembelajaran. Selanjutnya untuk area pengembangan terutama terkait dengan pengetahuan. Nah, di sana bahwa peserta didik diharapkan mampu untuk menerapkan prinsip atau konsep dari pengukuran, terutama pengukuran untuk besaran panjang yang menggunakan 3 alat ukur, yaitu jangka sorong, mikrometer, juga penggaris atau mistar. Nah, yang kedua terkait dengan area pengembangan keterampilan. Di sana peserta didik mampu menggunakan dan mengaplikasikan alat ukur besaran panjang ketiga alat ukur tersebut. Juga mereka mampu untuk membaca alat ukur tersebut saat melakukan proses percobaan atau praktikum di kelas tadi. Oke, biasa ya Pak ya. Untuk area pengembangan ataupun langkah-langkah serta tahapan-tahapan yang Bapak lakukan, apakah itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Yang saya rasakan alhamdulillah mungkin berjalan baik, tetapi masih ada kekurangannya Bu. Iya. Oke, jika menurut Bapak masih ada kekurangan ya, Iya. boleh diceritakan apa saja kekurangannya? Ya, kekurangan atau hambatan yang mungkin saya temui saat melaksanakan pembelajaran ya sama mungkin dengan guru yang lain atau rekan guru yang lain, bahwa saat proses pembelajaran ada beberapa siswa atau murid yang masih kurang aktif atau masih diam, tidak mengikuti proses pembelajaran praktikum atau percobaan tersebut. Oke, berarti ada beberapa siswa yang belum aktif ya? Betul Bu. Oke, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi gitu ya? Dan kenapa siswa itu tidak bisa aktif semuanya terlibat dalam pembelajaran tersebut? Baik, untuk pembelajaran kedepannya untuk mencoba memperbaiki kekurangan aktif murid atau peserta didik tersebut, saya akan mencoba menggunakan
model pembelajaran dengan project based learning, sehingga peserta didik ikut terlibat semuanya untuk membuat sebuah produk yang sederhana terkait dengan konsep-konsep fisika, atau bisa disebut juga dengan membuat alat peraga sederhana yang berkaitan dengan konsep fisika, terutama di materi pengukuran ini. Itu. Ya. Iya. Jadi rencana kedepannya Bapak akan melaksanakan model pembelajaran PBL ya? Iya, PJBL. PJBL. Ya, project based learning. Project Iya. based learning ya. Nah, kira-kira kapan nih akan Bapak realisasikan Mungkin rencana tersebut? ya, untuk saat ini waktunya belum saya tentukan, tetapi insya Allah saya secepatnya untuk merencanakan praktek mengajar kembali dengan model pembelajaran project based learning tersebut. Saya akan secepatnya dilaksanakan. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih atas seluruh jawaban yang telah Bapak sampaikan. Baik. Semoga rencana ini bisa terrealisasi dengan baik, Amin. lancar sesuai dengan harapan Bapak ya. Amin. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Reni Citrawati sebagai pengajar praktik untuk bisa memberikan satu pendariknya untuk kegiatan observasi ini. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Rani. Selamat sore Pak Anja. Iya. Ya, terima kasih sudah membantu Bu Rani ya dalam kegiatan pemenuhan tugas CGP di modul kali ini. Tentu saja Bu Rani juga tidak akan bisa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kalau tanpa ada bantuan Pak Anjar sebagai rekan sejawatnya. Baik. Terkait dengan apa yang tadi saya lihat ya, Bu Rani sudah mempraktekkan coaching supervisi ya pasca observasi di kelas. Saya melihat Bu Rani itu sudah mengikuti alur yang sudah ada. Bu Rani sudah mencoba menggunakan alur Tirta gitu ya, dimana tadi saya melihat Bu Rani menanyakan tentang tujuan yang hendak dicapai di pertemuan kita hari ini. Selanjutnya Bu Rani juga tadi sudah melakukan identifikasi terkait dengan apa yang menjadi kendala atau kekurangan ya pada saat Pak Adnan melakukan proses pembelajaran di kelas. Itu sudah sangat baik gitu ya, dan Pak Adnan pun secara lancar ya mengungkapkan apa yang dirasakan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Proses identifikasi sudah disebutkan dengan sangat bagus dengan pertanyaan pemantik yang diberikan. Akhirnya tadi juga saya melihat ada alur Tirta yang lain yang sudah ditanyakan, yaitu apa yang menjadi rencana gitu ya, rencana perbaikan mungkin ya, perbaikan yang akan dilakukan oleh Pak Adnan untuk meminimalisir kekurangan yang tadi dirasakan. Itu sudah sangat hebat ya, bagus, luar biasa Bu Rani dalam memberikan pertanyaan yang terbuka, tapi memicu Pak Adnan juga untuk berpikir bagaimana yang harus disampaikan. Tadi saya melihat Pak Adnan pun sudah, oh iya saya harus melakukan ini, melakukan itu sangat hebat gitu ya, bagus gitu. Dan di akhir juga, di akhir sesi percakapan pasca observasi ini, tadi saya juga melihat ada pertanyaan terkait dengan komitmen ya, komitmen apa yang akan Pak Adnan lakukan terkait dengan rencana yang sudah direncanakan untuk memperbaiki kendala-kendala atau kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Itu sangat luar biasa gitu ya. Tentu saja dari awal sampai akhir tadi saya melihat proses coaching supervisi pasca observasi itu sudah terlaksana dengan sangat baik, sudah sesuai dengan alur Tirta yang kita pahami di modul sebelumnya. Yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah awalan dari kita bahwa ini menjadi sebuah kebiasaan yang baru di sekolah kita. Di saat kita melakukan supervisi akademik terhadap Bapak Ibu guru itu di sekolah itu, kita melakukan proses yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, semangat terus Bu Rani, semoga bisa dilanjutkan dalam praktek di
kesehariannya di sekolah gitu ya. Ini menjadi sebuah masukan untuk pihak sekolah pada saat kita melakukan proses supervisi akademik yang sudah rutin kita lakukan di sekolah. Luar biasa. Lanjutkan ya. Terima kasih ya Pak Adnan ya. Bagus ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya serta tanggapan-tanggapannya. Baik, alhamdulillah rangkaian kegiatan dimulai dari praobservasi, observasi dan pasca observasi telah berjalan dengan lancar. Ya, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, bisa memaksimalkan supervisi akademik ini dengan bagus ya, dengan lancar. Saya akhiri kegiatan ini dengan pembacaan Alhamdulillah Amin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adnan. Terima kasih.